Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri, saya Tiara Azahra, perwakilan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai bisnis model kanvas untuk bidang fashion dengan merek Ethnochic. Ethnochic merupakan sebuah merek bisnis yang berdiri di bidang fashion. Kami membuat merek tersebut dengan beberapa makna di dalamnya. Pertama ada ethno, yaitu berasal dari bahasa Yunani ethnos yang merupakan budaya, dan chic berasal dari bahasa Prancis chicu yang berarti keterampilan dan keanggunan. Dalam dunia fashion, chic menggambarkan seseorang yang terlihat stylish dan modis, tapi tidak terikat dengan suatu tren dan bebas mengembangkan kreasinya dalam bergaya. Maka kami simpulkan, Ethnochic memiliki makna berpenampilan stylish dengan unsur budaya. Pada bisnis ini kami menjual pakaian dengan ciri khas budaya, pakaian kekinian dengan unsur batik, sehingga bukan hanya untuk acara pernikahan atau acara formal lainnya masyarakat dapat menggunakan batik, tetapi di saat hangout dengan teman, keluarga, sahabat, mereka pun dapat menggunakan batik dengan percaya diri dan berpenampilan stylish. Kami telah merancang bisnis model kanvas dari Ethnochic ini. Bisnis model kanvas merupakan pendekatan manajemen bisnis yang terdiri dari 9 elemen penting. 9 elemen itu terdiri dari customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key activities, key resources, key partners, and cost structure. Dengan kami menyusun bisnis model kanvas ini akan memudahkan kami untuk memetakan bisnis kami, seperti mengidentifikasi peluang baru, kemudian menargetkan kebutuhan pelanggan, dan tentunya bisnis kami menjadi lebih jelas dan ringkas. Langsung saja saya akan menjelaskan bisnis model kanvas dari Ethnochic. Poin pertama ada segmen pelanggan. Dalam model bisnis Ethnochic ini kami menargetkan 2 segmen pelanggan utama, yaitu pertama generasi milenial dan Gen Z, kemudian yang kedua pencinta budaya lokal dan penggemar seni dan budaya. Kemudian poin kedua proporsi nilai. Ethnochic menawarkan proporsi nilai yang menarik untuk kedua segmen pelanggan tersebut. Pertama unik dan otentik, kedua kualitas yang tinggi dan nyaman dipakai, ketiga bergaya dan modern, dan keempat mendukung budaya lokal. Kemudian poin ketiga saluran. Pertama itu melalui situs web Ethnochic sendiri, kemudian pada Instagram, dan penjualan secara langsung di outlet Ethnochic. Poin keempat, hubungan pelanggan. Pertama dengan keanggotaan. Dengan dibuatnya program keanggotaan, konsumen akan merasa lebih dekat dengan Ethnochic dan merasa istimewa. Kedua, program rujukan. Program referral ini dibuat untuk seluruh konsumen Ethnochic, di mana ketika konsumen Ethnochic membagikan kode referralnya, keluarga, teman, kerabat, maka akan mendapatkan reward berupa voucher diskon sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Poin kelima, aliran pendapatan. Pertama dari penjualan produk baik secara online maupun offline. Dan yang kedua, iklan. Kami menampilkan iklan di Google Ads, website, dan Instagram. Poin keenam itu sumber daya utama, yaitu mengidentifikasi sumber daya utama suatu merek fashion pakaian etnik sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dan kesuksesan bisnis. Pertama, desain dan kreativitas. Yang kedua itu bahan dan bahan berkualitas. Yang ketiga itu pengrajin dan pemasok lokal. Yang keempat, identitas merek dan penceritaan. Yang kelima, jaringan distribusi. Yang keenam, teknologi dan pemasaran digital. Yang ketujuh, tim manajemen dan operasional. Dan yang terakhir itu komunitas dan kolaborasi dengan influencer atau brand lain. Poin ketujuh, kegiatan utama. Ada penelitian dan pengembangan atau litbang, kemudian desain dan pengembangan produk, kemudian produksi dan manufaktur, manajemen rantai persediaan, pemasaran dan branding, distribusi dan penjualan, layanan pelanggan, manajemen dan komunitas dan hubungan, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, inovasi dan adaptasi. Poin ke-8, mitra utama. Pemasok bahan baku, ada produsen kain tradisional, kemudian pemasok bahan penunjang seperti benang, kancing, resleting, dan aksesoris yang digunakan dalam produksi pakaian. Selanjutnya perajin dan penjahit lokal. Selanjutnya ada toko fisik dan online, dan juga distribusi regional dan internasional, komunitas dan organisasi budaya, kemudian platform pemasaran dan media, badan pemerintahan dan kebudayaan, teknologi dan inovasi. Poin terakhir, struktur biaya. Biaya pertama produksi pokok seperti kain etnik tradisional, kemudian bahan pendukung, biaya tenaga kerja,
biaya peralatan dan mesin, biaya produksi outsourcing, biaya operasional, sewa dan utilitas, biaya logistik, biaya penyimpanan, selanjutnya biaya pemasaran dan penjualan, promosi dan iklan, kemudian komisi penjualan, biaya pengembangan produk dan penelitian pengembangan atau litbang, biaya teknologi dan infrastruktur, biaya pengembangan situs web dan aplikasi, biaya administrasi kantor dan peralatan. Dan terakhir, kesimpulan dari materi ini, model bisnis kanvas sangat penting bagi sebuah bisnis untuk membantu para pemilik bisnis memetakan dan mengkomunikasikan aspek-aspek kunci dari model bisnis mereka dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain. Dan juga dengan ini, kami dapat dengan mudah membangun nilai-nilai pada produk dan merek kami. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.